Soal pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2021 terus berubah-ubah. Perubahan ini sudah terjadi sejak P3K Guru tahap yang pertama dan kini terulang kembali pada seleksi kedua. Di sini Badan Kepegawaian Negara BKN selaku Ketua Panselnas CASN tahun 2021 menguraikan sejumlah penyebab pengumuman kelulusan pasca Sanggah P3K Guru tahap 2 mundur pada 6 Januari. Dari awal jadwalnya itu 31 Desember tahun 2021 hingga mundur pada tanggal 6 Januari. Masalahnya masih tetap sama seperti pada P3K Guru tahap 1, yaitu berkaitan dengan data-data yang tidak valid menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen. Kalau kemarin pada awal keterlambatan pengumuman atau pengunduran pengumuman itu menurut Karohumas BKN Satya Pratama itu adanya masalah krusial. Sekarang diteruskan oleh Bapak Suharmen. Apa masalah krusial itu? Yaitu adanya data-data yang tidak valid. Dia mencontohkan ada pelamar yang melakukan sanggah karena tidak teridentifikasi kepemilikan sertifikat pendidik. Ada juga pelamar yang kualifikasi pendidikannya di bawah S1 atau D4. Padahal sudah jelas syarat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang Guru dan Dosen harus S1 atau D4. Selain itu, ada pula data pelamar yang program studi di ijazahnya tidak sesuai dengan data lamarannya. Masih banyak lagi masalah yang berkaitan dengan data. Makanya kami butuh waktu untuk mencocokkan datanya. Ia menjelaskan dalam amanat Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 ada frasa yang menutup celah masuknya peserta yang tidak sesuai persyaratan. Misalnya, guru honorer harus bekerja tanpa putus. Bapak Suharmen juga menambahkan sistem penerimaan P3K Guru yang diatur dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 ini tertutup. Artinya, khusus bagi peserta yang terdaftar di data pokok pendidik atau Dapodik dan database BKN untuk honorer K2. Sepanjang data pesertanya masih ada, maka mereka akan tetap bisa mendaftar. Karena saat peserta mendaftar sistem SSCASN langsung membandingkan ke data Dapodik dan honorer K2. Setelah melakukan pendaftaran, Kemendikbudristek bertugas melakukan verifikasi validasi datanya. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang data Dapodik itu digunakan sebagai acuan, kenapa pada awal-awal pelaksanaan seleksi itu ada data-data yang tidak valid? Harusnya sebelum melaksanakan program seleksi ini, data pada Dapodik itu harusnya divalidkan dahulu agar nanti dengan berjalannya seleksi itu tidak ada permasalahan atau tidak ada permasalahan dari data-data Dapodik. Harusnya kan seperti itu. Sedangkan kalau memang data Dapodik yang digunakan sebagai penjaringan seleksi P3K tahun 2021 dan tahun 2022 ini, seharusnya tidak ada lagi guru honorer yang merasakan kesedihan. Pastinya kalau data Dapodik yang dijadikan acuan untuk formasi dan guru-guru honorer itu sudah diakomodir seharusnya. Tetapi kenapa mulai seleksi tahap pertama sampai akan dilaksanakan seleksi tahap ketiga ini banyak sekali permasalahan yang timbul? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Mungkin ada sebagian sahabat honorer juga memiliki pertanyaan yang sama. Apabila ada pertanyaan yang lain, boleh langsung diajukan di kolom komentar. Sedangkan dalam pelaksanaan seleksi P3K tahun 2021 dan tahun 2022 yang akan dilaksanakan ini nanti, ada beberapa hal itu yang menabrak atau bertentangan dengan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Contohnya yaitu banyak guru bersertifikat pendidik mata pelajaran tidak linear dengan formasi jabatan yang dilamar, tetapi mendapatkan afirmasi kompetensi teknis 100% atau 500 poin. Dalam pasal 28 disebutkan peserta yang mempunyai sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapatkan afirmasi. Aturan P3K dan afirmasi diatur dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Otomatis semua yang berkaitan dengan P3K ada di Permen Pan RB tersebut. Tetapi di sini kenapa masih ada kesalahan dalam pelaksanaan seleksi P3K? Itu yang menjadi pertanyaan mendasar.
Intinya, peserta yang mempunyai sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar itu yang diberikan afirmasi penuh. Jangan malah menabrak aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Ini penegasan dari Dudik, Ketua Umum Honorer K2. Banyak guru bersertif tidak linier. Ini merasakan guru honorer sekolah negeri. Guru swasta yang serdiknya mata pelajaran dan bukan guru kelas rame-rame melamar di jabatan guru SD. Lah inilah hal yang bertabrakan dengan Permenpan RB. Guru swasta sertifikat pendidiknya itu mata pelajaran, tetapi bisa melamar di jabatan guru kelas SD. Pasal 28 menyebutkan peserta yang mempunyai sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapatkan afirmasi. Harusnya kalau itu memang sertifikat pendidikan dengan jabatan yang dilamar tidak linier, harusnya dia tidak mendapatkan afirmasi. Tetapi di sini malah kebalikannya. Memiliki sertifikat pendidik dan melamar jabatan yang dilamar tetapi tidak linier malah mendapatkan afirmasi penuh 500 poin. Semoga hal ini bisa menjadi gambaran atau bisa menjadi pembelajaran untuk pihak pemerintah agar nanti kedepannya saat melaksanakan atau saat pelaksanaan seleksi P3K tahap yang ketiga itu tidak terjadi lagi hal seperti ini dan tidak merugikan antara guru honorer negeri dan guru honorer swasta. Itu yang saya harapkan. Mungkin sekian informasi yang dapat saya berikan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk para sahabat sekalian. Apabila ada salah kata dari Mimin mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.